you. Selamat datang di Ngobrol Cuy. Gue Danovi Jama, host di channel Ngobrol Cuy. Pernah gak sih berpikir kita di dunia ini eksis untuk apa? Untuk apa kita ada di sini? Untuk apa tujuan kita? Kenapa kita harus ada? Apakah ada semacam alasan mengapa kita ada di sini? Kebanyakan dari kita mungkin sedang sekolah atau kuliah. Setelah itu mungkin kita akan memutuskan untuk melamar pekerjaan, bekerja, mencari pasangan, menikah, memiliki anak, kalau beruntung, dan kemudian menikmati masa pensiun kalau memang masa pensiun itu sudah dipersiapkan. Setelah itu kita akan meninggal, dan bisa saja kita meninggal sebelum semua itu terjadi. Jadi apa arti dari semua ini? Apa yang harus kita dapatkan dari hal yang kulakukan hari ini? Apa yang akan kudapatkan dari hidupku? Kenapa aku harus melakukan semua hal yang harus kulakukan? Kenapa aku bahkan menginginkan sesuatu? Untuk apa arti dari dibalik semua ini? Apakah hidup hanya untuk sekedar bertahan hidup? Apakah hidup hanya untuk sekedar menunggu meninggal? Apakah hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis sambil menunggu untuk meninggal? Kalau kita bertanya siapa ayah dari kakek kita, kebanyakan tidak ada yang mengenalnya. Semuanya terlupakan, sangat sulit untuk hidup dan tetap diingat oleh generasi-generasi setelahnya. Dan meskipun kita sangat beruntung karena telah bisa memberikan impact yang besar terhadap dunia dan kita bisa diingat oleh orang lain, tapi itu semua untuk apa? Kenapa kita menginginkan hal itu? Kita tidak merasakan rasa yang didapatkan ketika orang lain mengingat kita. Kita sudah tiada, jadi kita tidak tahu bagaimana kita ada di sini atau dari mana kita berasal. Bagaimana kita tahu kenapa kita ada di sini? Jadi kita tidak tahu kemana kita akan pergi atau akan menjadi apa kita. Dari mana kita tahu? Apakah yang kita lakukan sekarang memiliki signifikasi terhadap hidup yang kita miliki? Jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi dan jadi orang seperti apa kita nantinya, dari mana kita tahu bahwa tindakan yang saat ini memiliki signifikan terhadap masa depan kita? Semua pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab dari dulu oleh para pemikir. Dari sini bermunculanlah berbagai kepercayaan, agama, konsep, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita sebenarnya berani bertanya, mengapa semua konsep rumit yang sudah diciptakan dari dulu bisa hancur dengan satu kata itu, yang membuat kita mendapatkan konklusi bahwa dunia ini sebenarnya tidak memiliki nilai dalam berbagai agama. Tuhan membuat seluruh alam semesta, menempatkan kita di dalamnya, dan adapun yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita nantinya di afterlife. Untuk beberapa orang, arti dalam kehidupan adalah ketika dia bisa menghabiskan hidup dengan orang-orang terdekat yang dimiliki, teman, keluarga, dan orang yang dia cintai. Banyak orang juga berkata fakta bahwa kita ini hidup adalah yang membuat hidup itu layak untuk dihidupi. Tapi untuk penganut nihilisme, tidak ada yang berarti. Semua tindakan, penderitaan, baik dan buruk, semuanya tidak ada arti, tidak ada gunanya. Agama, cinta, kehidupan, semuanya tidak ada artinya. Ini adalah nihilisme, kepercayaan akan ketiadaan. Dalam suatu titik dalam hidup kita, pasti akan merasakan pemikiran ini. Kita merasa tidak memiliki tujuan, merasa bahwa hidup kita tidak memiliki arti. Biasanya yang dimulai terlihat ketika kita mempertanyakan apa yang kita percayai selama ini. Sejauh yang kita lihat, kita menjadi suatu makhluk di suatu realitas misterius dalam waktu yang singkat. Kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan, merasakan apa yang kita rasakan, sampai kita meninggalkan perasaan ini adalah di mana kita mulai tumbuh dari nilai yang dipegang oleh orang tua kita, mulai belajar hal baru, mengalami pengalaman yang baru, dan membentuk nilai diri sendiri tentang bagaimana kita melihat dunia. Dan biasanya semua pertanyaan ini dimulai ketika kita mulai bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa kau mempercayai hal itu? Dari mana itu berasal? Kenapa? Dan kenapa? Terus bertanya akan membuat kita sampai di titik di mana kita tidak lagi memiliki jawaban. Di titik di mana tidak ada apa-apa, semuanya nihil. Hewan dan tumbuhan terlihat tenang-tenang saja mendengar hal ini. Mereka datang ke dunia dan melakukan apa yang mereka lakukan, makan, berkembang biak, dan bertahan hidup. Dan kemudian mati tanpa menanyakan apa-apa. Kita beruntung
secara bersamaan karena memiliki otak yang lebih, kecerdasan yang lebih tinggi, dan membuat kita berani bertanya hal yang bisa membuat kita jatuh dalam lubang kehampaan. Kita memang tidak bisa puas dengan sistem yang ada tanpa adanya penjelasan lebih. Kita ingin tahu semua tentang kehidupan ini. Kenapa kita ada di sini? Apa yang harus kita lakukan? Apa tujuan dari semua ini? Apa arti dari semua ini? Dan untuk para nihilisme, di poin inilah mereka mendapatkan konklusi bahwa tidak ada kata kenapa, yang ada adalah kenihilan, tidak ada apa-apa. Nihilisme namanya berasal dari kata nihil, yang berarti tidak ada, dan ism yang berarti ideologi atau kepercayaan. Nihilisme atau berarti ideologi dari kenihilan, kepercayaan bahwa tidak ada di dunia ini yang memiliki arti, kepercayaan bahwa semuanya adalah nihil. Nihilisme adalah ide bahwa tidak ada rencana agung atau tujuan, tidak ada yang dipercaya dan tidak ada yang berarti. Dalam nihilisme ada banyak pembagian seperti politikal nihilisme, etikal nihilisme, estetik nihilisme, dan kita akan berfokus terhadap eksistensial nihilisme, pengetahuan bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau arti. Kierkegaard, walaupun tidak pernah berkata-kata nihilisme secara langsung, dia menjelaskan konsep yang sama dengan nama leveling. Dia berkata bahwa ketika seseorang mencapai leveling, individualis dan keunikan menjadi tidak ada keunikan, memberi kita arti, nilai, dan volume. Dan ketika semua setara atau sama, berarti tidak ada arti. Walaupun dia berargumen bahwa leveling dan yang bisa memberi kita pelajaran dalam tingkat tertentu, dia juga berargumen bahwa itu bisa membawa kita ke dalam arti kenihilan. Nietzsche menggunakan konsep perspektif, yaitu ide bahwa pengetahuan selalu berkaitan dengan beberapa konteks. Pengetahuan bahwa apel itu adalah merah datang dari perspektif diri kita sendiri. Mungkin berbeda dengan mata orang lain. Apel merah yang kulihat belum tentu sama dengan apel merah yang kamu lihat. Apalagi yang dilihat oleh kuda atau kucing. Tidak ada kebenaran objektif bahwa apel itu memang berwarna merah. Semua pengetahuan itu terkait dengan perspektif. Menurut Nietzsche, ini semua akan membawa kita terhadap konsep abstrak yang dimiliki oleh Albert Camus, yaitu tekanan dari kebutuhan seseorang akan tujuan atau arti, akan realitas yang sebenarnya tidak memiliki tujuan atau arti. Nietzsche mengajarkan dua bentuk idealisme. Yang pertama, pasif nihilisme, yaitu berhenti dari apa yang diinginkan dan dengan melakukannya, menghentikannya segala penderitaan yang dimiliki. Nietzsche tidak suka akan hal ini karena ini hanya akan mengakhiri sesuatu tanpa menggantikannya dengan hal yang baru. Nietzsche justru menawarkan aktif nihilisme, di mana arti atau value yang lama yang kita pegang secara aktif dianjurkan dan digantikan dengan yang baru. Kita mungkin tidak bisa kembali ke sains karena hanya akan mengalahkan pernyataannya dan memberikan lebih banyak pertanyaan. Kita mungkin tidak bisa kembali ke filsafat karena hal itu akan memberikan lebih pernyataan atau membingkai pertanyaan. Itu dengan bentuk yang rumit. Dan satu-satunya yang mungkin bisa kita lakukan untuk tetap bisa menghadapi dunia dengan waras adalah dengan cukup percaya bahwa mungkin kita di sini hidup memiliki arti. Walaupun tidak ada bukti yang dapat menjelaskan hal tersebut, kepercayaan walaupun tetap tidak rasional, tapi itu cukup untuk memberikan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan mengenai hidup dan membuat hidup itu mungkin untuk dihidupi. Apakah mencari tujuan abadi, tujuan objek untuk semua orang itu memang perlu, atau yang harus kita cari cuma untuk diri kita sendiri dan situasi yang dihadapkan oleh diri sendiri? Apakah di dalam dunia yang tidak memiliki arti kita masih bisa menciptakan arti bagi diri kita sendiri?